Hai guys, makasih ya sudah klik video ini. Nah, kalau ini kali pertama kalian mampir ke channel aku, salam kenal, aku Esther Susan. Nah, di channel aku ini aku akan share atau bagikan ke kalian tentang kisah-kisah inspirasi dari orang-orang besar di luar sana, dari masa kecil mereka, perjalanan mereka, dan perjuangan mereka hingga mereka berada di titik mereka saat ini. Dan aku yakin banget channel ini akan jadi sumber inspirasi hari-hari kalian. So, jangan lupa subscribe. Dan kalau gitu langsung aja kita mulai. Nah, kalau aku udah pakai hijau-hijau gini, kalau kira-kira sudah ketahuan belum guys, aku bakal bahas siapa? Tapi unicorn dengan logo berwarna hijau itu ada dua ya guys. Tapi yang satu kan sudah aku bahas kemarin. Kali ini aku bakal bahas Gojek. Yeay! Ini kita harus bangga guys, karena ini buatan Indonesia. Dan aku yakin banget kalau kalian sudah pernah atau bahkan jangan-jangan sering langganan layanan Gojek, Gokar, atau Gosen. Nah, tapi kalian tahu nggak siapa pendiri Gojek? Nah, di sini aku akan ceritain detail buat kalian. Nadiem Makarim. Nadiem Makarim lahir di Singapura pada 4 April 1984. Nadiem ini anak ketiga dari 3 bersaudara, jadi dia punya 2 orang kakak perempuan. Ayah Nadiem ini adalah Nono Anwar Makarim yang berasal dari Pekalongan, berprofesi sebagai pengacara yang berketurunan Minang Arab. Dan ibunya Atika Al-Gadri berasal dari Pasuruan yang bekerja di bidang non-profit, penulis lepas. Dan ternyata guys, Atika Al-Gadri ini adalah anak dari Hamid Al-Gadri dan Zena. Hamid Al-Gadri ini adalah aktivis pejuang kemerdekaan dulu. Jadi walaupun lahir di Singapura, Nadiem Makarim ini SD dan SMP itu di Jakarta guys, di Indonesia. Di bilangan Pondok Labu, Kebayoran, Jakarta Selatan. Terus SMP juga di Jakarta. Dan barulah dia melanjutkan SMA-nya ke Singapura. Kemudian Nadiem melanjutkan pendidikannya di Brown University di Amerika Serikat, jurusan International Relations atau hubungan internasional. Dan selama setahun Nadiem Makarim mengikuti program pertukaran pelajar atau Foreign Exchange di London School of Economics. Barulah akhirnya dia masuk Harvard University untuk mengambil gelar MBA atau Master of Business Administration. Nah, setelah menyelesaikan kuliahnya, Nadiem Makarim ini pulang ke Indonesia nih guys. Jadi dia sempat bekerja di 3 perusahaan di Indonesia. Jadi yang pertama sempat bekerja di perusahaan konsultan ternama di Jakarta, McKinsey & Company. Nah, di situ dia selama 3 tahun bekerja sebagai konsultan manajemen. Setelah memperoleh gelar MBA, dia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Di situ dia sebagai co-founder dan managing editor. Kemudian Kartuku sebagai Chief Innovation Officer, bertanggung jawab terhadap inovasi dalam perusahaan. Nah, setelah memiliki banyak pengalaman dari bekerja, Nadiem Makarim pada Oktober 2010 mengajak kedua temannya, Kevin Alui dan Macha Langelo. Tulisannya kayak gini ya guys, maaf kalau spellnya salah. Jadi bersama kedua temannya ini mendirikan Gojek. Jadi PT Karya Anak Bangsa yang memiliki platform Gojek. Perusahaan Gojek ini berdirinya pada 2011. Nah, ide dari ojek ini berawal dari gimana? Jadi Nadiem ini kan dulu sering pakai ojek karena dia punya mobilitas yang tinggi. Jadi ketika sering pakai ojek itu, dia diskusi nih sama ngobrol dengan tukang ojeknya, dan ternyata di situ tukang ojeknya juga kasih tahu atau memberitahukan kendala yang dia hadapi gitu kan, di lapangan itu seperti apa. Dan ternyata Nadiem ini menemukan kenyataan bahwa tukang ojek itu kebanyakan menghabiskan waktu untuk menunggu pelanggan. Mencari pelanggan tuh udah lama gitu guys. Sudah menunggu lama, kemudian mencari pelanggannya juga susah gitu kan. Sementara keadaan di Jakarta itu butuh serba cepat gitu kan. Orang perlu cepat, kemudian pengiriman apa-apa juga mesti cepat. Nah, jadi di sini tadi mulai memikirkan caranya untuk
merevolusi industri transportasi di Jakarta dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mobile. Jadi di awal berdirinya Gojek ini cuma memiliki 20 driver aja guys. Jadi sistem yang ditawarkan ini melalui layanan call center. Jadi pelanggan menelpon call center untuk mendapatkan driver terdekat. Nah, jadi waktu itu karyawan juga masih sangat terbatas, plus driver yang juga terbatas. Tapi keyakinan Nadiem Makarim terhadap perusahaan Gojek ini membuat Gojek tetap bertahan. Sementara itu di tahun 2014, artinya saat itu Nadiem berusia 30 tahun, Nadiem menikah dengan Franka Franklin yang kemudian mendapatkan seorang anak bernama Solara Franklin Makarim. Pada tahun 2015, akhirnya Gojek merilis mobile app-nya. Nah, mulai nih hits, jadi banyak pelanggan baru yang datang, install, dan akhirnya menggunakan layanan Gojek. Dan hingga saat ini Gojek memiliki lebih dari 300.000 driver dan melayani di lebih dari 50 kota di Indonesia. Pada Agustus tahun 2016, Gojek mendapatkan pendanaan atau investasi sebanyak 550 juta dolar atau sekitar 7,2 triliun rupiah dari konsorsium yang terdiri dari KKR, Sequoia Capital, Capital Group, Rakuten Ventures, NSI Ventures, DST Global, Northstar Group, Farallon Capital Management, Warburg Pincus, dan Formation Group. Nah, Nadiem mendirikan Gojek tahun 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia dengan valuasi Gojek mencapai 10 miliar dolar. Dari karir bisnis Nadiem di Gojek ini berhasil membawa Nadiem Makarim menjadi masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia dengan nilai kekayaan 100 juta dolar. Nah, baru tahun 2019 kemarin, tepatnya 22 Oktober, Nadiem Makarim resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Gojek, dikarenakan paginya dia dipanggil oleh Presiden Widodo ke Istana Negara. Dan keesokan harinya, 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pada tahun 2016, Nadiem Makarim menerima penghargaan dari The Straits Times Asian of the Year. Jadi Nadiem ini menjadi orang Asia pertama yang menerima penghargaan ini sejak pertama kali didirikan pada tahun 2020. Kemudian Nadiem masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018 karena Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam seperti Gojek. Kemudian pada Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi, ekonomi, dan bisnis. Jadi pelajaran apa saja yang bisa kita pelajari dari seorang sosok Nadiem Makarim? Nah, menurut aku yang pertama nih sabar guys, karena seperti kita lihat tadi ya, Gojek ini awal rintis tahun 2011, kemudian mulai rame itu tahun 2015. Jadi tahun 2011 Gojek cuma memiliki 20 driver aja, kemudian karyawan terbatas, dan pemasaran juga kecil-kecilan dari kerabat ke kerabat. Nah, dikarenakan keteguhan, keuletan, dan kesabaran Nadiem Makarim, akhirnya Gojek yang sebagai perusahaan kecil tadi bisa menjadi Gojek seperti sekarang. Kemudian, jadilah sosok yang hobi belajar, karena Nadiem Makarim ini sebelumnya kelihatannya memang dia suka mencari pengalaman guys, suka belajar dulu. Jadi dari tempat-tempat baru seperti itu sebelum akhirnya mendirikan perusahaan sendiri. Dan fokuslah pada solusi. Jadi Gojek ini berawal dari masalah yang dialami oleh driver Gojek dulu. Susah dapat pelanggan, kemudian nunggunya juga lama guys. Jadi dari sinilah Nadiem terinspirasi untuk mendirikan atau untuk memberikan solusi gitu kan, di tengah kemacetan Jakarta tadi.
Nah, segitu dulu kisah inspirasi kita kali ini guys. Aku harapkan kisah Nadiem Makarim tadi memberikan kalian motivasi dan energi positif. Thank you so much for watching, dan don't forget to subscribe. Thank you guys, love ya.